Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan kembali menjelaskan dengan detail ya bagaimana cara untuk mengerjakan tes papikostik. Jadi di video saya sebelumnya, jadi banyak pertanyaan dari teman-teman terkait untuk pengerjaan soal papikostik ya. Bang, ini eh, cara pengisiannya seperti apa ya? Kenapa yang dilingkari hanya sebagian saja? Terus ada pertanyaan lagi, itu nilai-nilai itu dari mana ya untuk bisa menentukan nilai-nilai itu? Jadi di sini saya akan menjelaskan ya. Jadi triknya. Jadi skor-skor ini itu saya dapat dari mana dan kenapa ini saya hanya lingkari sebagian saja gitu kan ya. Jadi oke, nggak lama-lama langsung aja saya jelaskan. Jadi di sebelah kiri ini itu ada lembar jawaban papikostik yang sudah saya beri skor. Jadi untuk skor di atas ini sudah saya beri skor dan totalnya kalau dijumlahkan akan menjadi 45. Nah, 45 ini dari mana ya? Dari jumlah ini G, L, I, T, V, S dan selanjutnya. Itu kalau dijumlahkan akan menjadi 45. Dan yang di bawah juga itu 45. Jadi jumlah dari N sampai dengan W. Ya kan? Kenapa nilainya 45 di atas dan 45 di kiri? Ini karena soal papikostik itu jumlahnya ada 90 soal. Jadi total lembar jawabannya pasti ada 90 dan scoringnya itu totalnya juga ada 90. 45 tambah 45 jadi 90. Sebelum saya menjelaskan tentang soalnya, saya akan menjelaskan dulu cara scoringnya. Ini angka ini dari mana, Bang? Ya kan, dari 5 5 5 4 ini angka dari mana? Jadi ini angka dari skor ini, kawan-kawan. Jadi udah ada standar untuk nilainya. Jadi misalkan L, peran pemimpin atau leadership. Jadi di sini harus sudah ditentukan nilai-nilainya. Jadi skor 5 sampai dengan 9 itu misalnya tingkat di mana seseorang memproyeksikan dirinya sebagai pemimpin. Jadi di sini itu ada standar-standarnya. Jadi kalau kita ngambilnya dari sini kawan-kawan. Jadi skor 0 sampai 2, skor 3 sampai 4 itu ada standarnya di sinilah. Kita ambil skor yang kira-kira sudah memenuhi standar gitu kan ya. Nah, dengan adanya skor-skor ini saya jadi bisa menentukan nilai-nilai ini. Jadi nilai-nilai ini sudah saya tentukan. Jadi dengan adanya angka-angka ini, nilai-nilai ini sudah mewakili dari skor-skor ini. Intinya sudah standar lah, sudah bagus gitu. Jadi nah, saat kita memberi skor-skor ini harus jumlahnya harus kalau dijumlahkan harus 45, tidak boleh lebih dari 45. Makanya tidak semua saya beri skor 5 gitu. Ada 5, ada 4, ada 3. Jadi tapi intinya skor ini itu sudah memenuhi standar penilaian. Jadi standarnya sudah bagus lah gitu. Jadi nggak rendah gitu kan ya. Sesuai dengan kategori-kategorinya. Jadi sama dengan yang bawah juga seperti itu skor ini. Oke, dari sini paham ya teman-teman. Di seperti itu. Ini skor terkait skor ya. Ini nilai-nilai dari mana ya? Dari sini. Ini banyak referensi teman-teman. Teman-teman bisa lihat di internet ya. Jadi skor-skor ini bisa kalian cari di internet. Jadi biar tahu maksudnya skor 5 itu masuknya ke apa, skor 4 itu masuknya ke apa, tergantung kategori masing-masing. Nggak semua kategori itu harus skornya 5. Karena beda kategori itu mungkin di kategori A harus 5, di kategori B itu 4 atau 3 itu sudah standar gitu ya. Jadi itu terkait untuk scoring. Nah, sekarang saya akan melanjutkan bagaimana cara menjawabnya dan
triknya ya kan ya. Di kalau kita mengerjakan soal kita harus tahu trik ataupun cara penilaiannya. Jadi kalau kita paham bagaimana cara menilai papi kostik ini, secara tidak langsung kita akan paham bagaimana cara mengerjakannya kawan-kawan. Ya kan ya. Nah, di sini di sebelah kanan ini sudah ada soal tes papi kostik ya. Contohnya nih. Ini jumlahnya ada 90 teman-teman. Jumlahnya ada 90 ya. Jumlahnya ada 90. Lah, cukup 90 soalnya. Kalau lebih dari 90 ya nggak mungkin itu kan ya. Karena ini contoh saja jadi mungkin soalnya lebih dari 90. Jadi soalnya standar itu 90 kawan-kawan. Sesuai dengan lembar jawabannya. Nah, di soal ini sebenarnya tidak ada benar ataupun salah, tidak ada jawaban benar ataupun salah. Intinya cuma kita akan mencari kecenderungan teman-teman itu jawabannya kemana gitu, akan mempengaruhi dari hasil penilaian ini gitu kan. Jadi misalkan kita menjawab satu itu jawaban dengan A ya kan ya. A itu misalkan jawabannya itu mengarah panah yang mengarah ke atas misalkan. B itu panah yang mengarah ke bawah misalkan, ataupun sebaliknya. Itu instruksi itu untuk menjawab soal itu ada di bagian atas dari soal. Jadi akan dijelaskan oleh pemberi tes ya kawan-kawan. Tinggal didengarkan. Misalkan pemberi tes menginstruksikan A itu adalah panah ke atas dan B adalah panah ke bawah gitu misalkan ya. Jadi tinggal dijawab. Jadi misalkan kalau teman-teman jawab A berarti yang dilingkari panah ke atas. Kalau yang dijawab B bisa dilingkerin panah yang ke samping ya kan ya, ke samping nih teman-teman. Ini kan ada panah ke samping dan panah ke atas ya kan ya. Berarti tinggal itu instruksinya. Jadi misalkan kenapa ini nggak semua saya isi bang, kenapa ini kok nggak semua diisi bang, hanya beberapa yang diisi. Jadi gini, untuk mempermudah kita dalam pengerjaan saya berikan clue-nya seperti ini. Kenapa? Kalau kita menghafal semua jawaban dari 1 sampai 90 ada potensi kita lupa kawan-kawan. Tapi dengan kita membuat rangkuman yang seperti ini, kita membantu kita untuk mengingat gitu kan. Jadi yang perlu kita ingat itu hanya panah-panah yang kita lingkari saja. Jadi ibarat kata ini adalah rangkuman kita. Jadi kita lingkar-lingkari dan angka-angka ini dan kita hafalkan gitu kan ya. Pada saat tes akan kita kerjakan. Jadi pada saat tes berlangsung kita hanya melingkari, mengingat angka-angka yang sudah kita hafalkan, tinggal kita lingkari dulu ya. Tapi dengan satu catatan, berhati-hati pada saat tes, jangan terburu nafsu dengan waktu yang panjang. Kawan-kawan udah selesai melingkari semua ya kan ya, ya tetap bertahap gitu kan, dengan waktu yang diberikan. Jangan sampai aneh gitu ya, oh belum selesai baru beberapa menit udah selesai. Jadi tetap ikuti standar yang berlaku waktunya. Jadi kawan-kawan tinggal menghafalkan apa yang saya beri lingkari ini ya kan, angka-angkanya ataupun nomor-nomornya. Itu rata-rata yang ini yang saya lingkari kan panah ke atas semua kawan-kawan ya. Dan beberapa ada yang jadi ini panah ke atas. Ke atas itu maksudnya ke atas ke arah ini nih.
ke arah ini ya. Jadi terus kedua sini juga ini ke arah ini semua. Jadi coba tinggal diingat-ingat aja. Jadi beberapa yang harus dihafalkan itu ya ini aja ini kawan-kawan. Nah pada saat kawan-kawan udah menghafal ini ya kan, tinggal dilingkari pelan-pelan. Lah yang nggak saya lingkari ini, tinggal teman-teman lingkari berlawanan arah dengan lingkaran ini, dengan jawaban kita ini gitu. Misalkan ini kita lihat dari sisanya ya, tinggal kita lingkari yang berlawanan gitu kan. Nah ini misalkan gini, ini ke arah ke G ya kan, ke arah ke G itu skornya 5 ya kan. Kenapa yang saya lingkari cuma 4? Ya saya mencari yang lebih sedikit lingkarannya kawan-kawan untuk menghafal. Lah berarti ini 5 gimana ya Bang ya? 5 berarti tinggal yang ke arah 5 ini dilingkari jumlahnya 5 ya kan. 1, 2, 3, 4, 5 ya kan. Sisanya berlawanan arah semua dari 5 ya kan. Oke, dari sini paham ya. Terus lanjut ke L. L yang panah yang dilingkari yang mengarah ke L harus jumlahnya 5. Kenapa ini cuma saya isi 3 ini kan ya, yang di garis biru ini? Ya karena untuk mempermudah saya. Kalau 5 udah total saya harus menghafal 10 dong. Ya kan? G udah 5, L udah 5. Nah, kalau kita pilih yang seperti ini kita hanya menghafal berapa nih? 7 ya kan ya. Jadi 5. Berarti ini yang berlawanan. Yang ke arah L berarti kita lingkari 5. 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan ya kawan-kawan ya. Jadi jumlahnya yang kita lingkarin itu 5. Jadi begitu selanjutnya teman-teman. Jadi untuk mempermudah kita dalam menjawab soal. Di selanjutnya ya, kalau misalkan teman-teman belum paham, kita lanjut ke I. I ini yang garis oranye kita tarik ya, berhenti di sini karena setengahnya dari segitiga ini. Jumlahnya 5. Yang saya lingkari cuma 2, 1, 2. Berarti yang ke I berlawan harus kita isi 5. Ini kan mempermudah saya clue-nya ya, clue-nya. Oh, ini berarti kalau yang gua lingkerin ini yang berlawanan semua nih ya kan. Oh, berarti tinggal sisanya akan saya lingkari ke arah I ya kan. Misalkan ini 22, 1, 2 ini udah 2 ya kan. Ini 3 ya kan. Ini 4, ini 5 ya kan, totalnya 5. Jadi begitu teman-teman trik scoringnya. Tapi skor ini itu hanya memudahkan kita untuk membagi-bagi skor. Jangan ini diisi di lembar jawaban kita. Ini yang mengisi skor ini adalah penilai kawan-kawan. Jadi cukup kita tulis di ingatan kita saja. Jadi G itu 5, L itu 5, I itu 5. Jadi ini nilai-nilai ini kita udah bagi-bagi sesuai dengan standar penilaian. Jadi begitu teman-teman ya. Jadi di video saya sebelumnya banyak yang kurang paham ataupun masih bingung cara pengisian. Memang kalau kita baru melakukan tes Papikostik pasti bingung. Saya dulu seperti itu kawan-kawan, tapi saya coba belajar bagaimana cara scoringnya, bagaimana cara pengisinya, kita akan paham gitu kan ya. Jadi lama-lama akan paham. Jadi memang kita butuh waktu untuk belajar. Kalau pertama orang melihat tes ini pasti bingung ya kan? Pasti. Jadi ini maksudnya apa ini kan? Kenapa kok panah ke bawah, panah ke atas ya kan? Jadi pasti bingung dan maksudnya apa. Tapi kalau kita tahu maksudnya tes ini dan cara penilaian, itu akan mudah sekali kita kerjakan kawan-kawan. Oke, mungkin itu dari saya ya. Jadi semoga di video ini sedikit membantu
untuk memperjelas dari video-video saya sebelumnya gitu kan ya. Jadi mungkin ini dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.